Bismillahirrahmanirrahim. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saudara-saudaraku sekalian. Selamat datang di kajian Ramadan. Ini merupakan satu sesi kita, sesi yang ketiga dari series Ramadan, the best time to improve our understanding of the Quran. Nah, bersama kita semua pada sore hari ini sudah hadir Ustadz Dr. Atabik Lutfi MA. Beliau merupakan Ketua IKADI DKI Jakarta dan merupakan pula pengasuh dari program One Day One Day One Tadabur ya. Ini sepertinya satu program yang menarik juga nih. Ustadz mungkin nanti bisa cerita juga dengan tema Understanding Tafsir of the Al-Quran. Nah, di sesi yang ketiga ini mungkin Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua sudah melewati dua sesi yang lain ya. Semoga ini jadi satu sesi yang bisa mencerahkan kita semua pada sore hari ini sambil mungkin nunggu beduk gitu ya, ngabuburit sambil dapat ilmu baru dari Ustadz Atabik. Oke, tanpa berpanjang lebar, saya akan langsung mulai acaranya. Kita akan memulai dulu dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah bersama-sama. Bismillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, Bapak Ibu semua nanti akan saya temani. Nah, saya Khalid selaku MC dan juga moderator pada hari ini yang akan memandu eh, acara kita pada sore hari ini yang akan berbicara tentang understanding the tafsir of Quran. Dan kebetulan sekali saat Dr. Atabik Lutfi sudah hadir bersama kita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat insya Allah semuanya. Alhamdulillah. Nggak kerasa sudah 10 hari terakhir ya. Iya ini tinggal tahapan-tahapan Tinggal ya. tahapan terakhir. Semoga kita bisa sama-sama sukses ya selama bulan Ramadan. Targetnya semua ke achieve dan sebagainya. Oke, tanpa berpanjang lebar, saya akan langsung serahkan forumnya kepada Ustadz Dr. Atabik Lutfi. Mangga, saya persilahkan. Baik, hatur nuhun. Terima kasih Mas Khalid ya, luar biasa MC kita sore hari ini. Tetap semangat meskipun jelang-jelang akhir. Biasanya kalau udah ba'da asar jelang maghrib ya, ya energi sudah banyak dikuras pagi hari, siang hari. Namun alhamdulillah sahabat semuanya, teman-teman semuanya tetap selalu semangat karena kita berada di bulan semangat, selalu bersungguh-sungguh karena kita berada di bulan yang sungguh-sungguh. Mudah-mudahan kesungguhan kita, semangat kita dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi ja'ala ramadhana syahran mubaraka wa ja'ala ta'atana lillah taqarruban wa qurba. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, la rizqa lana illa ma razaqtana, innaka antallah al-aziz al-hakim, amma ba'du. Alhamdulillah kita selalu bersyukur kehadirat Allah, anugerahnya yang tiada terhingga. Itulah yang menjadikan kita hamba-hambanya yang patut bersyukur. Namun syukur kita adalah dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita, menambah koleksi-koleksi kebaikan kita yang insya Allah semuanya untuk kebaikan dunia kita dan pada gilirannya untuk kita persiapkan kemuliaan akhirat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Selalu kita mencintai beliau, mengagungkan beliau, mengikuti dan meneladani, mengamalkan semua tuntunannya, khususnya tuntunan dalam ber-Al-Quran kita, tuntunan dalam membacanya, tuntunan dalam mentadaburinya, tuntunan dalam menafsirkannya, insya Allah. Itulah jalan keselamatan dan kita selalu yakin dengan mengikuti tuntunan Nabi dalam berbagai aspek kehidupan, justru kehidupan kita semakin baik, semakin mulia, insya Allah. Baik teman-teman sahabat-sahabat semuanya di komunitas Pelita Al-Quran edisi sore hari ini menjelang berbuka kita ngaji dan mengkaji. Dulu di Malaysia fakultasnya pengajian Islam.
Kirain tuh ngaji terus, ternyata maksudnya pengajian itu pengkajian. Pada sore hari ini tema yang diminta oleh panitia, saya akan share screen-nya adalah understanding tafsir of the Quran. Ya, karena tafsir itu banyak, bisa tafsir hadis juga bisa, menafsirkan hadis, memahami hadis, bisa tafsir beberapa nilai-nilai agama, tafsir syariat agama pun termasuk bagian dari tafsir. Tapi ini prinsip, yaitu tafsir of the Quran. Mudah-mudahan kita dapat memahami dengan sebaik-baiknya. Sebelum masuk kepada tafsir, kita pahami dulu bahwa induk dari semua ilmu yang dikaitkan dengan Al-Quran namanya ilmu-ilmu Al-Quran, ulumul Quran. Semuanya, baik itu tafsir, baik itu tajwid, baik itu qiraat, baik itu rosam, baik itu asbabun nuzul, semuanya. Induknya itu adalah ulumul Quran. Makanya kalau kita baca, rujuk beberapa literatur, ya, misalnya Imam Suyuti, Al-Itqan fi Ulumil Quran, ada Mana Al-Khatan, Mabahis fi Ulumil Quran. Itulah dalam ilmu-ilmu Al-Quran tergantung sekian banyak ilmu. Yang jelas semua ilmu yang dikaitkan dengan Al-Quran namanya ilmu-ilmu Al-Quran. Termasuk tafsir ini bagian, bukan satu-satunya ya, bagian dari ya ilmu-ilmu Al-Quran. Dalam ilmu-ilmu Al-Quran yang luas tadi, maka yang pertama sekali ada ilmu qiraat, yaitu ilmu cara membaca. Karena Al-Quran ini kalamullah, maka membacanya harus pakai ilmu, tidak boleh sembarangan. Namanya juga Al-Quran kalamullah. Melainkan kita tidak memaknai Al-Quran sebagai kalamullah, maka lain. Tapi Al-Quran kalamullah yang paling mulia, membacanya pun ada ilmu. Beda dengan membaca yang lain, silakan saja ya, tanpa ada tajwid. Nah, ilmunya ada tajwid, ilmu qiraat. Yang kedua, ilmu yang terkait dengan Al-Quran adalah ilmu menulis atau mendokumentasi. Bisa kodifikasi, bisa rosam. Maka menulis Al-Quran beda dengan menulis ya teks lain meskipun berbahasa Arab, termasuk menulis hadis. Tidak ada ilmu khusus. Kalau di pesantren kita dulu belajar imla, ya imla itu ya mengimlakan atau mendiktekan tulisan Arab. Kalau kemudian tulisan itu bukan Al-Quran, bebas kita menulisnya. Namun kalau itu Al-Quran, maka ada ilmunya. Itulah kalamullah. Yang ketiga ini ilmu memahami Al-Quran. Di dalam ilmu memahami ada tiga ilmu, ada tiga media. Agar kita memahami Al-Quran dengan baik. Media pertama adalah terjemah. Ini yang paling ringkas, yang paling sederhana. Ketika kita ingin faham, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kita buka terjemahnya faham. Tapi ini standar ya yang paling rendah. Ilmu memahaminya bisa media terjemah. Tapi kita tidak bahas pada sore hari ini. Yang kedua ilmu tadabbur. Tadabbur ini adalah merupakan ilmu pertengahan di dalam memahami Al-Quran. Di atas dari terjemah. Kalau terjemah, ya misalnya tadi, katakanlah Allah Maha Esa. Cukup. Tapi kalau ditadaburi, Allah Maha Esa berarti selain Allah tidak Esa. Berarti hanya Allah yang Maha Esa. Apa bentuk keesaan Allah? Nah, itulah ditadaburi. Direnungkan, dihayati, digali makna dan pelajarannya. Demikian juga ini yang paling luas. Cakupannya adalah ilmu yang disebut dengan tafsir Al-Quran. Understanding tafsir of the Quran berarti understanding part of ilmu-ilmu Al-Quran. Quranic science. Ya, luas sekali. Dan kita tidak membahas qiraat Al-Quran. Ini nanti mungkin sudah dibahas Ustaz Haryono ya. Kemudian rosem, ini bagian dari ilmu khusus. Kita fokuskan pada sore hari ini ilmu memahami Al-Quran. Kita fokuskan pada ilmu yang bernama tafsir Al-Quran yang berada di tataran level paling tinggi. Kita memahami Al-Quran melalui media tafsir. Makanya terjemah bisa 1 jilid saja cukup. Tapi tadabbur bisa lebih luas lagi. Tafsir bisa 30 jilid, bisa 10 jilid. Ya, makanya ada tafsir Jalalain, itu 2 jilid. Berarti tafsir ringkas pula. Nanti tafsir itu juga ada kategorinya. Ada ringkas, ijmali, ada mutawasid, pertengahan, middle, tapi ada tafsir wasi yang sangat luas. Ya, sampai ada 30 jilid, ada 20 jilid, ada 15 jilid, atau minimal 4-5 jilid. Itulah kategori dari penafsiran. Semakin kemudian luas, semakin tafsir itu juga lebih memberikan pemahaman yang utuh. Semakin ya menengah, apalagi semakin
sempit, maka berarti pemahaman kita juga sesuai dengan ya tafsirnya. Begitulah pengantar pertama, kenapa kita belajar tafsir, karena itu adalah memahami ayat-ayat Allah, memahami Al-Quran. Nah, teman-teman hadirin wal hadirat, sahabatku yang Allah muliakan. Masuk kepada tafsir, apa saja sih yang dikaji tentang tafsir? Tafsir itu berbicara tentang metodologi. Karenanya ada metode bagaimana kita menafsirkan Al-Quran. How-nya. Ya, kaifiatnya bagaimana? Itu juga ada ilmu khusus. Karena dikhawatirkan, ini kan kalamullah. Kita jaga kesuciannya, kemuliaan. Ketika saya sebagai dosen menulis surat, itu kan ketika orang salah menafsirkan, saya tentu tidak suka. Maka bagaimana dengan kalamullah? Supaya tafsir itu on the track, maka ada metode yang digagas oleh para ulama. Kenapa mereka menggagas? Karena mereka tahu tidak mudah menafsirkan Al-Quran. Kalau ada yang bilang mudah, ya berarti kita semuanya jadi penafsir semua. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq sampai mengatakan betapa sulitnya dan betapa hati-hatinya. Yaitu ayyusama intuzilluni wa ayu ardin taqini. Ya. Langit mana yang akan menaungiku. Beliau takut. Bumi mana yang akan ya, menjadikan tempat tinggalku. Kalau aku menafsirkan Al-Quran tanpa dasar ilmu. Ini selevel Abu Bakar yang kita tahu bahasanya bahasa Arab. Ngerti betul karena langsung dibimbing oleh Nabi. Selalu bersama Nabi. Ayat-ayatnya beliau mengetahui ya, urutannya, runtutannya, kronologinya, sejarahnya, isinya semuanya. Tapi beliau betul-betul hati-hati. Maka perlu dirumuskan metodologinya. Supaya tetap on the track insya Allah. Ada studi tentang kaidah. Nah kaidah ini karena ini bahasa Al-Quran adalah bahasa Arab. Maka bahasa Arab punya kaidah-kaidah. Di situ ada ya nahwunya, ada sorobnya, balaghahnya. Dan memang itulah ciri khas dari sebuah bahasa. Kita pun ada EYD-nya, ada ini DM-nya, diterangkan, menerangkan. Ya dulu saya ingat belajar bahasa Indonesia. Bahasa Inggris pun ada, memang ada ilmunya. Ada kaidahnya. Nah, kan yang kita tafsirkan berbahasa Arab. Dan bahasa Arabnya tingkat tinggi. Maka mau tidak mau, ada aspek-aspek yang dikaitkan dengan kebahasaan. Ketika kita menafsirkan yaum, itu secara bahasa apa sih yaum itu? Hari, belum tentu hari. Yaum bisa masa, yaum bisa ya waktu tertentu, tidak ada yang tahu. Karena itulah sebuah hal yang sangat luas. Satu kalimat bisa multi makna. Tapi dibimbing dulu dengan metodenya, baru kemudian dengan kaidah-kaidah ya. Al-ibratu bi umumil lafzi. Misalnya satu kaidah ya yang disusun oleh para ulama, seperti juga dalam fikih ya, ada kaidahnya ad-darurat tubihul mahzurat. Kalau dalam keadaan darurat, maka yang haram jadi boleh, misalnya. Itu kaidah. Karena memang kalau tidak dipatok dengan kaidah, khawatir tadi ya, keluar dari track. Ya. Kereta aja kalau keluar dari track kan bahaya ya. Ya, bisa keluar dari jalurnya, wallahu a'lam. Bukan mencerahkan, bukan mendekatkan dengan Al-Quran, malah menjauhkan, dikhawatirkan begitu. Maka aspek bahasa al-ibratu misalnya, bahwa patokan kita dalam memahami ayat bukan sebabnya, bukan peristiwa khususnya, tapi keumuman sebuah ayat. Ayat turun terhadap orang per orang, tapi hukumnya berlaku untuk seluruhnya. Jika tidak, ya Al-Quran tidak berlaku sekarang ini. Karena ada beberapa ayat yang turun karena peristiwa tertentu, orangnya jelas, ya peristiwanya jelas, waktunya juga jelas, tapi kaidahnya dilakukan supaya ada ya seterusnya kontinuitas dari ya penerapan dari Al-Quran yang sangat mulia ini. Atau misalnya al-amru lin nabi amru li ummati, ada kaidah. Kalau di Al-Quran kita menemukan perintah untuk nabi, maka perintah itu adalah untuk kita umatnya pula. Kalau tidak, ya banyak perintah yang bukan untuk kita, misalnya untuk khusus nabi, kecuali ada yang dikhususkan. Nah, itu dibutuhkan kaidah. Ada usul tafsir, ada muqaddimah tafsir, ya ada qawaidut tafsir dan sejenisnya. Kita tidak bahas itu karena ini panjang. Kemudian yang ketiga, ada studi juga yang dilakukan oleh para ulama tentang syarat dan etika. Ada syarat ini tentu masalahnya kapasitas keilmuan. Bagaimana mungkin menafsirkan Quran yang berbahasa Arab kalau dia tidak paham bahasa Arab.
Ya sama, saya tidak memahami teks bahasa Inggris misalnya karena saya tidak ahli dalam memahami teks bahasa Inggris, maka perlu penterjemah mungkin. Kalau sekarang kan penerjemah. Ada bahasa isyarat itu kan juga yang mengerti bahasa isyarat. Maka syarat keilmuan adalah mutlak. Yang kedua, karena ini bicara tentang Al-Quran, maka ada etika. Syurut diniyah, keberagamaannya. Bagaimana mungkin memahami ayat misalnya tentang puasa, tapi dia tidak puasa, ini bingung juga dia. Sama dengan dulu, ya ada orang menyampaikan nasihat pernikahan tapi tidak menikah atau belum menikah. Itu beda dengan yang pernah melaksanakan. Syarat akhlak pun demikian. Karena Al-Quran ini kaya dengan akhlak. Bicara tentang kesombongan seorang korun misalnya. Tapi dia orang yang sombong. Bagaimana mungkin tidak masuk itu ya. Etikanya tidak masuk. Makanya ada adab, ada syurut, tafsir. Inilah yang kemudian tafsir itu ya dikatakan berat juga berat, dikatakan mudah juga mudah. Namun kalau terpenuhi minimal 3 studi ini, maka seseorang berarti sudah dapat dikatakan sebagai penafsir. Saya sendiri, wallahu alam, saya bukan penafsir, tapi pembahas tafsirnya para penafsir. Ya, pembahas. Ya. Kalau pembahas kan enak ya. Tapi kalau penafsiran, ya dia memiliki ini. Tapi pembahas ya nggak apa-apa kita bahas. Ini ada pandangan tafsir fulan, kita bahas yuk. Ini metodenya yang digunakan apa? Kaedahnya bagaimana? Syaratnya dia itu bagaimana? Karena ini penting. Imam Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan, man la yu'tamanu fi dinihi la yu'tamanu fi ghairi. Orang kalau tidak bisa dipercaya agamanya, enggak bisa dipercaya yang lainnya. Enggak jelas misalnya sholatnya. Bagaimana kita percaya yang lainnya? Ini konteks beliau. Bukan berarti tidak boleh, tapi kehati-hatian. Sholatnya aja enggak. Kemudian menafsirkan tentang sholat, bingung nanti ya. Ini jilbab, ya dia tidak berjilbab misalnya menafsirkan tentang jilbab, ini sulit juga. Karena apa? Karena bagaimana mungkin ya penafsir itu tidak menjalankan ilmu yang terkandung di dalamnya, dan semua ilmu kita katakan kecuali memang belum waktunya untuk diamalkan. Sehingga disinilah ada syurut ilmiah, kapasitas keilmuan, ya kualifikasi keilmuan yang memadai, ya tentu ada 14 cabang ilmu kalau Imam Suyuti bisa dibayangkan itu pengkayanya orang-orang tafsir. Kenapa? Karena ada nanti dalam prakteknya Al-Quran itu bicara fikih iya, bicara hukum, bicara psikologi juga iya, bicara sains juga iya, bicara apa lagi? Bicara tentang ya tarbiyah, pendidikan juga iya, bicara tentang apa? Maka mau tidak mau keilmuannya juga harus diampu agar kemudian terjadilah sinergitas antara keilmuan-keilmuan dengan Al-Quran yang dibahas. Dan karena Al-Quran ini adalah sumber dari petunjuk, bahkan petunjuk sendiri, maka bagaimana mungkin ya kita menerima tafsir kalau tidak dikaitkan dengan keagamaan. Yang paling aman itu tafsir ayat-ayat sosial, fenomena sosial saja, atau ayat-ayat ilmu pengetahuan kontemporer, karena tidak dikaitkan dengan keagamaan. Yang problem adalah kalau bicara tafsir dan bicaranya tentang akidah atau hukum, nah itu berat. Karena tentu dibutuhkan alat lagi, seperangkat lagi, tools dari ijtihadnya. Karena tafsir ini juga mimbabil ijtihad, betul. Tafsir itu adalah mimbabil ijtihad, ijtihad para ulama. Kalau kita bahas inilah makna tafsir secara ringkas, yaitu menjelaskan, itu sedang menafsirkan, merincikan, mendetailkan, menjabarkan, mengelaborasi, mendeskripsi sekian banyak. Itulah makna bahasa. Dan tafsir selalu dikatakan biqadri taqatil basyar. Artinya sesuai dengan kemampuan kita. Maka dibahaslah cakupannya. Pertama, dalam kita menjalankan ya tafsirul Quran, maka kita menjelaskan makna dahulu, makna literal atau makna secara harfiah dan makna-makna yang terkandung di dalamnya. Silahkan taudihul ma'ani. Maka kalau kita baca kitab tafsir, mufradatul ayat atau ma'anil kalimat, makna dari ya beberapa kalimat yang mungkin ya jarang kita dengar, atau sesuatu yang memang membutuhkan pemaknaan lebih karena musytarok ya, pemaknaannya bukan hanya satu makna. Yakulu artinya makan. Tapi yakulu tidak harus makna makan dalam arti memasukkan sesuatu ke dalam mulut. Yakulu amwalal yatama, memakan harta anak yatim, itu bukan berarti makan langsung ke dalam mulut, tapi menyelewengkan, ya mengkorup misalnya, itu juga termasuk bagian dari makna yakulu. Doroba tidak harus selalu memukul, maka dijelaskan ma'aninya. Yang kedua adalah penggalian hikmah.
ayat itu yakin mengandung hikmah. Apapun ayatnya. Kenapa ini ayat pendek sekali? Ada hikmahnya. Ini kok ayat panjang? 282, ada hikmahnya. Kok ayatnya perintah? Kenapa bentuknya perintah? Ini larangan, yang lain tidak. Selalu ada hikmah. Maka digalilah dalam cakupan tafsir. Dan terakhir tafsir itu ya memuat kesimpulan hukum. Hukum ini tidak harus selalu hukum dalam arti fikih ya. Kalau itu bicara bidang pendidikan, misalnya ya bunayya aqimis sholat. Nabi Ibrahim memanggilnya ya bunayya. Apa kesimpulannya? Orang tua itu juga harus berbahasa yang paling bagus dengan anaknya. Ya bunayya, anakku yang aku cintai. Beda dengan ya bani. Ya ibni, beda lagi. Nah itulah kekayaan. Dan itu bahasa Arab. Ya, ada tasghir. Ya bunayya tasghir. Tujuannya untuk menyayangi, menunjukkan kasih sayang. Ya bunayya. Ya abati. Ya abi, ya abati. Ya abu ya beda lagi. Ya abati menunjukkan kedekatan lagi misalnya. Nah, disimpulkan hukumnya misalnya seorang ayah dalam perintah apapun tetap menggunakan bahasa yang indah yang dapat dimengerti oleh anak. Kenapa? Karena ada kedekatan. Kalau dekat kan bahasanya dimengerti lah. Kita kalau dekat kan ngomongnya bolehlah. Tidak ikut EYD. Kenapa? Saking dekatnya gitu ya. Begitulah beberapa catatan pengambilan kesimpulan hukum. Kalau bidang fikih ya apa hukumnya? Oh iya, berarti ada keringanan untuk orang tidak puasa misalnya. Itulah istinbat. Istinbat ini penting karena kita membutuhkan ya pemaknaan yang lebih komprehensif sehingga diambillah kesimpulan beberapa catatan, bisa kesimpulan hukum, kesimpulan pendidikan, nilai-nilai pendidikan, kesimpulan ekonomi, ya itu catatan-catatan dari cakupan tafsir. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, ini yang tadi, oh ya sudah. Al-Hafidh As-Suyuti, Imam Suyuti menukil dari Imam Zarkashi, ya, Al-Burhan fi Ulumil Quran. Tafsir itu ilmu memahami kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, menjelaskan makna-maknanya, menyimpulkan hikmah dan hukum-hukumnya. Maka ada taudihul ma'ani. Ini step awal. Kalau tidak paham maknanya, ini bahasa Arab. Sulit untuk menyimpulkan hikmahnya. Maka kita rujuk dulu, ya. Ma'anil kalimat. Kita rujuk beberapa kamus-kamus. Kita rujuk beberapa tafsir yang cenderung kepada pemaknaan bahasa. Supaya tidak keliru. Kita bukan ahli bahasa masalahnya. Ya, kalau nggak ahli bahasa gimana memahami bahasa? Dalam bahasa Indonesia saja ada pakar bahasanya. Kita tanya, kita rujuk KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia misalnya. Supaya tidak salah. Apalagi ini tentang kalamullah. Setelah itu barulah mungkin dia ambil hikmahnya, disimpulkan berbagai macam ya pelajaran, makna dan sebagainya. Kemudian kalau dibutuhkan adalah hukum-hukum dari ayat tersebut. Urgensinya disinilah Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad bil bayyinati waz zubur. Dan kami turunkan kepadamu wa anzalna ilaika dzikra. Untuk apa? Agar kamu Muhammad menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. Untuk apa? Untuk berfikir. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menjelaskan semua ayat Al-Quran. Kalau Nabi sudah menjelaskan, kita tidak perlu kitab-kitab tafsir. Kita tidak perlu tafsiran para ulama. Tapi Nabi menjelaskan sedikit saja. Tapi Nabi punya alasan. Kan para sahabatnya sudah paham, ngapain dijelasin lagi? Sebagian ulama, para sahabat sudah paham. Mereka bahasa Arab. Mereka hadir saat peristiwa ayat itu turun. Mereka juga mungkin menjadi penyebab turunnya ayat. Ya salunaka anil anfal, kan para sahabat mengatakan, ini turun kepada kami. Mereka tahu. Mereka pula tahu waktunya, kapannya, semua lengkap. Mereka pun langsung dibimbing oleh Nabi. Tidak butuh lagi penjelasan-penjelasan yang rinci. Ya. Atau memang ini membuka pintu ijtihad. Kalau dijelaskan semua oleh Nabi, ya selesai, kita tidak punya lagi ya ijtihad. Ini sudah jelas ada. Iya. Bahkan dijelaskan oleh Nabi sendiri juga memungkinkan terjadinya perbedaan tafsir. Kalau itu wilayahnya wilayah yang berkembang. Misalnya nih, ya, ini contoh sekali. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Al-Anfal 60 kan, dan persiapkanlah oleh kalian kekuatan. Ditafsirkan Nabi sesuai dengan masanya adalah apa? Ala innal quwwatar rabb. Kekuatan itu adalah memanah. Coba teman-teman. Sekarang kalau kita tafsirkan dengan hanya memanah, hanya ya, maka bagaimana mungkin kita?
ya melawan teknologi canggih. Maka kekuatan kita banyak, ilmu, kekuatan budaya, peradaban, akhlak, itulah yang harus dibangun dan dipersiapkan. Turhibu nabi adullah, tujuannya adalah bagaimana orang segen dengan kita. Dulu segennya dengan panah, sekarang segennya dengan titik-titik-titik. Boleh, namanya mengelaborasi. Tapi kita rujuk dulu tafsir Nabi agar ada bayangan awal. Oh, ini yang dimaksud. Saat itu memang yang ada itu panah. Kemudian dilakukan oleh Nabi dan para sahabat juga panah. Maka ada sahabat yang panahnya itu sekali ya ini pasti nancep. Bahkan dikatakan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, itu bukan hanya panahnya yang selalu nancep, selalu akurat. Mungkin ini atlet panahan nomor 1 ya. Tidak pernah dia mengeluarkan ini kecuali ya sasarannya tepat, 10 nilainya, akurat. Tapi doanya juga paling mustajab dia, selalu akurat. Nah itulah diantaranya. Nabi diminta menjelaskan, iya Nabi jelaskan. Sesuai dengan konteksnya. Inilah konteks-konteks yang lain. Tapi yang melakukan itu yang ngerti bahasa Arab. Melainkan tadi yang hubungannya adalah memang berkembang. Allah menciptakan langit dan bumi fi sittati ayyam, 6 hari. Nah, berkembang dulu hari, sekarang kan hari itu tidak selalu 1 kali 24 jam. Nah, itulah kemudian dielaborasi lagi, dikembangkan lagi. Para penafsir dan mereka sudah memberikan kepada kita panduan-panduannya. Mereka sudah memberikan contoh ini tafsir di masaku. Anda boleh mengelaborasi, silakan. Metodenya gimana, tadi kaidah-kaidah yang Anda pahami bagaimana. Kemudian juga cakupan apa saja. Silakan saja Anda mengelaborasi sehingga terjadilah ya pengayaan-pengayaan. Jadi tafsir itu harus kaya. Kalau nggak kaya bukan tafsir. Apalagi memastikan. Pokoknya ini maksud dari ayat. Nggak bisa. Melainkan itu bab akidah yang wallahu alam. Sudah pasti wallahu alam. Alif lam mim, wallahu alam. Ayat-ayat mutasyabihat tentang ghaibiyat, wallahu a'lam. Tapi kita boleh menjelaskan, hanya sekedar menjelaskan supaya ada gambaran. Tapi at-tafsir al-hakiki, wallahu a'lam. Karena tidak ada ilmu untuk mencapai masalah kegaiban. Sudahlah, kapan kiamat ya udah. Kita katakan wallahu a'lam. Tapi tanda-tandanya dijelaskan. Hanya waktu yang akurat kita tidak tahu. Kemudian ini pula kenapa tafsir itu penting, karena ini Allah turunkan adalah kitab yang penuh dengan berkah, supaya kita dapat berkah dari Quran, maka direnungkan. Direnungkan berarti kan digali hikmahnya, ilmunya, hukumnya melalui berbagai media. Kalau paling rendah terjemah, lebih meningkat lagi tadabbur, lebih tinggi lagi adalah tafsir. Makanya perintah Allah bukan afala tufassirun, jangan khawatir. Allah tidak perintahkan, tidak. Kenapa kamu tidak menafsirkan? Karena memang berat. Tapi Allah sampaikan, afala yatadabbarunal tadabbur cukup paham makna teksnya, makna literalnya, rujuk kepada kamus, rujuk kepada beberapa terjemah, kemudian galilah maknanya, galilah hikmahnya, udah selesai. Oh, kalau ini kenapa ya? Misalnya kalau saya sering ini ya, dokter, ini kebetulan di surat Yunus soalnya 98. Ada model tafsir sekarang yang luar biasa, namanya tafsir surat by surat. Itu luar biasa. Jadi satu surat itu dijelaskan secara global ringkas, tapi memenuhi bahwa itulah yang dimaksud dengan satu surat itu. Karena kalau dibahas ayat per ayat yang panjang, mungkin waktunya panjang. Tapi satu surat bisa dibahas hanya dalam beberapa pertemuan. Kenapa? Karena diambil intisari dari surat. Dan masing-masing surat punya spesifikasi. Al-Baqarah ini speknya, ini penjelasannya. Maka di awal tafsir kan ini. Surat ini bicara tentang A, 2, 3, 4. Itulah spesifikasi atau karakteristik. Surat Yunus 98. Falaula kanat qaryatun amanat fa nafa'a imanuha illa qauma Yunus. Ini unik. Surat Yunus itu satu-satunya surat yang tidak bicara tentang Nabi Yunus pada namanya surat Yunus. Enggak ada tentang Nabi Yunus. 100 lebih ya. Kecuali 98. Tapi tidak bicara tentang Nabi Yunus. Tapi bicara tentang kaum Nabi Yunus. Tapi lihat tadaburnya. Spesial kaum Nabi Yunus ini. Kata Allah. Mengapa? Ya, semua kaum itu Allah binasakan ketika mereka durhaka kepada nabinya. Kecuali kaum Nabi Yunus, mereka tidak dibinasakan, tapi diberikan tempo sampai waktu tertentu
Dan Nabi Yunus kemudian ya keluar dari Ninawa, pergi naik perahu ya, dan terjadilah apa yang terjadi ya, dilemparkan ke dalam laut, dimakan ikan, kemudian dikeluarkan dan kembali ke kampung halamannya Ninawa, mereka sudah beriman seluruhnya. Ya, itulah karakteristik surat Yunus misalnya, banyak sekali yang lainnya dan itu adalah tadabbur. Tapi kalau tafsir ya kita menjelaskan dulu ya ini kronologinya, sebab nuzulnya kalau ada, kemudian ilmu muhkam dan mutasyabihnya, kemudian mutlak dan muqayyadnya misalnya, berbagai macam am dan khosnya, banyak sekali ya kaidah-kaidah atau ilmu-ilmu yang dikaitkan. Nah, kenapa kemudian tafsir itu penting teman-teman? Apabila diturunkan suatu surat, maka kalau orang munafik ya itu berkata, siapa sih dengan ayat ini bertambah imannya? Berarti dia nggak yakin dengan kita tadabur. Karena bukan diturunkan kemudian hanya dibacakan, berarti ditadaburi, difahami artinya. Tapi orang beriman, setiap bertambah surat, bertambah ayat yang ia fahami, bertambah imannya kepada Allah. Maka tafsir ini tujuannya kan menguatkan iman. Mendekatkan kita dengan Quran. Seperti kita baca surat, tujuannya apa? Ya menjalankan isi surat itu, pesan dari orang tua. Kenapa kita ingin faham? Ya supaya kita mampu menjalankan. Bukan malah membuat kita jadi tidak faham atau jauh dari surat itu. Misalnya, nah jangan lupa malam ini. Kan kita bingung, apa yang jangan lupa? Oh maksudnya ini misalnya. Karena terlalu ringkas bahasa Al-Quran, ya misalnya sangat ya global, maka dibutuhkan penjelasan dari ayat yang lain, hadis maupun dari pandangan para sahabat dan tabi'in. Inilah paling luas ya. Karena itulah Imam Suyuti mengatakan semua yang dikaitkan dengan Al-Quran adalah ilmu yang mulia. Cakupannya luas, kenapa berbagai disiplin ilmu. Yang dibahas oleh Al-Quran juga luas, semua masalah. Akidah iya, fikih iya, akhlak iya, muamalah antar muslim dengan muslim, bahkan dengan yang lain. Bagaimana mungkin kalau menafsirkan tidak luas? Ya, sehingga disitulah pengayaan dari sebuah ilmu yang bernama tafsir. Dan sepakat ya tafsir ini fardu kifayah, yang fardu ainnya afala yatadabbarun. Membaca fardu ain. Tapi menafsirkan fardu kifayah. Tapi membaca tafsir tergantung. Kalau kita tidak faham, dengan faham kita mampu menjalankan kewajiban, jadi wajib. Kalau yang sunnah menjadi sunnah. Itulah ilmu syariat yang wajib. Di antaranya adalah tafsir, hadis dan fikih. Menurut para ulama tentu ini dahulu. Dan karena ilmu ini membahas pokok-pokok ajaran agama, tetapi juga banyak sekali ya kandungan-kandungan yang tersimpan di dalam Al-Quran, dikuak atau dielaborasi oleh para penafsir yang memiliki 3 kapasitas. Kapasitas keilmuan, kapasitas keagamaan, dan kapasitas keakhlakan. Kalau itu insya Allah. Kita juga butuh seorang guru yang menyampaikan sesuatu dan dia juga sudah mengamalkannya, kan gitu. Kalau menyampaikan sesuatu tidak mengamalkan, kita bingung juga. Ini sesungguhnya yang dimaksud ini apa? Jangan-jangan bukan itu. Maka begitulah Nabi SAW. Karena khuluqul Quran. Nabi seluruhnya adalah Al-Quran. Akhlaknya Quran. Kehidupan pribadinya Quran. Kehidupan keluarganya Quran. Maka orang percaya dengan Nabi. Karena dia mengamalkan ayat-ayat itu. Dan beliau adalah penafsir pertama. Sudah semuanya tidak bisa mengelak. Beliau adalah penafsir pertama. Hanya Allah berkehendak beliau tidak menafsirkan seluruh dari ayat-ayat Al-Quran. Nanti kan ada sahabat menambahkan. Nanti kan ada tabi'in menambahkan. Nanti kan ada tabi'in. Maka ilmu kita jadi berkembang. Dan penafsiran para ulama di zaman dahulu itu adalah untuk dijadikan rujukan yang kalau memungkinkan ada pendekatan-pendekatan yang lain dibolehkan. Ya, ada ilmu yang berkembang terus. Ya tentu kita juga ingin memahami dengan ilmu-ilmu kontemporer. Misalnya tentang ya bahwa Quran itu syifa. Al-Isra 82. Ya, wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa. Dulu banyak yang memahami syifa itu adalah penyakit di dalam dada. Sebagian kecil memahami penyakit ya, penyakit jasmani ya. Tapi kalau ada orang yang lebih paham itu berkembang lagi penafsirannya. Oh iya, dulu Nabi pernah ketika sakit demam dibacain Al-Fatihah. Iya, beliau baca, kemudian Aisyah juga minta membacakan oleh Nabi SAW. Ini contoh saja bahwa mungkin, apalagi misalnya tentang ya pendekatan-pendekatan psikologi itu kan luar biasa.
Ya dahulu begini, kok Nabi menyuruh kalau 7 tahun suruhlah anakmu sholat 7 tahun. Tapi kalau 10 tahun kenapa pukul? Nah, pukullah itu bukan makna pukul dalam arti yang kita fahami, akhirnya menceradakan anak. Nah, butuh tafsir seperti itu juga. Bagaimana praktek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Apakah yang dijalankan Nabi itu wajib kita ikuti? Apakah tatarannya hanya sunnah saja atau mubah saja? Berpakaian yang wajib menutup aurat, yang sunnahnya sesuai dengan keadaan, ya, bersih suci. Yang mubahnya ya sudah. Kalau memang biasa kita pakai batik ya batik. Yang penting kan menutup aurat wajibnya. Misalnya itu pendekatan-pendekatan. Nah sekarang pada masuk kepada ya studi tafsirnya, ada pohonnya kalau saya buat memang rinciannya. Yang di atas itu metode, di bawah itu pendekatan. Nah di bawahnya lagi ada aliran-aliran atau corak. Begini. Nah ini metodenya. Saya tadi mau buat bagan ya, artinya ini tafsir, di bawahnya itu metode. Nanti pengembangan dari metode itu adalah pendekatan. Dari pendekatan itu barulah masuk kepada warna-warna tafsir. Kok ada tafsir bahasa? Iya, memang dia ahli bahasa. Ada tafsir yang tafsir ahkam, kok hukum saja. Misalnya Ali As-Sabuni, ya itu dia berarti warnanya, modelnya memang model tafsir hukum. Fokusnya di situ. Tapi yang lain dibahasanya tidak terlalu ya banyak. Jadi kalau kita ingin mengenal bahasa Quran, ya cari tafsir lugawi, tafsir kebahasaan. Imam Ibnu Katsir bukan tafsir lugawi. Kita pengen mengerti bahasa, tafsir misalnya Abu Hayyan, Bahrul Muhit, atau tafsir Ar-Razi, itu juga pakar bahasa. Kalau ingin tahu tentang tafsir ijtimai, kemasyarakatan, kita tidak menemukan di tafsir Ibnu Katsir kecuali sedikit. Tapi kita rujuk tafsir Al-Maraghi. Ya. Kenapa? Karena pendekatannya memang kemasyarakatan. Ya, apa yang terjadi beliau masukkan ke dalam tafsirnya. Ada lagi pendekatan ilmiah saintifik, ya misalnya Tontowi Jauhari, Jawahirul Quran, itu juga. Nah, metode tafsir secara metodologi ada tawaran dua, bil ma'thur dan bil ra'yi. Bil ma'thur itu berarti kita menafsirkannya, memahami Al-Quran dengan ayat Al-Quran yang lain, memahami Quran dengan hadis, memahami Quran dengan pendapat sahabat dan tabi'in, selesai. Karena kategori bil ma'thur sampai tabi'in, bahkan ada yang cuma sampai sahabat. Tabi'in masuknya di bawah, kedua bil ra'yi. Nah, bil ra'yi yang dimaksud itu kalau bagi kita adalah menukil pandangan para ulama tafsir, itu bil ra'yi. Kita ingin paham, ya wa'idul lahum. Nah, kita rujuk hadis berarti bil ma'thur. Atau kita rujuk ayat yang lain. Bagaimana perintah Allah agar kita selalu bersiap sedia. Wa tazawwadu misalnya, berbekallah, sebaik-baik bekal itu takwa. Kan umum. Cari lagi ayat yang lain. Tapi kalau kita menukil dari sahabat fulan masih bil ma'thur. Tapi dari tabi'in sebagian bil ma'thur, sebagian bil ra'yi. Tapi kalau dari para ulama, dari Imam Ibnu Katsir, ya dari Imam Qurtubi, berarti kita sedang melakukan bil ra'yi dan tidak ada masalah. Asalkan diterima, makbul, tidak ditolak, mardud. Kenapa ditolak? Tadi tidak ditempuh metodenya, ya tidak jelas, ya tiba-tiba tidak mengerti bahasa Arab, lompat ke bahasa yang lain, konteksnya juga jauh sekali gitu ya. Dan ini bicara tentang persoalan gaib misalnya, tidak mungkin dibahas secara panjang lebar kan begitu. Akhirnya terjadilah yang mardud. Allah katakan haram kok dia menafsirkannya halal. Nah, ini mardud. Karena hadis juga membuktikan bahwa ini adalah haram misalnya. Kok dia katakan halal misalnya. Sahabat juga mengatakan sepakat bahwa ini haram. Kok dia halal. Kesimpulan dari tafsirnya. Nah berarti itu mudah sekali sebetulnya. Dan ini perlu pembahasan rinci. Tapi sekarang kan cuma understanding dulu ya. Kalau understanding biasanya pengantar. Nanti teman-teman bisa kita lanjutkan di masa yang sesi yang lain. Uslubnya. Ya, ini tadi pendekatan ada uslubnya. Seseorang bisa menafsirkan secara tahlili. Yaitu dari awal sampai akhir. Inilah para ulama terdahulu ya. Jami'ul Bayan, Tobari, Qurtubi, ya Ibnu Katsir, tafsir Quran Al-Azim begitu. Nah, kemudian ada yang berurutan tapi ringkas. Tidak semua pembahasan. Tafsir Jalalain misalnya. Kenapa 2 jilid? Ayatnya sama jumlahnya kok. Juznya sama. Berarti dia ada pembahasan-pembahasan yang tidak dimasukkan. Atau dia hanya mengambil ya poin-poin penting saja. Makanya ijmali ringkas. Ada maudhu'i. Nah, ini yang sekarang banyak berkembang, yaitu tematik. Misalnya as-sabru fil Quran, sabar menurut Al-Quran. Ya kita bahas semua ayat yang bicara tentang sabar. Perintahnya, ya balasannya, contoh-contoh orang yang paling sabar, fasbir kama sabara ulul azmi. Nah, itu. Makanya tidak mungkin orang menafsirkan Al-Quran kalau tidak paham Al-Quran yang lain, ayat-ayat yang lain.
Makanya kalau hafal Quran lebih mudah mengkait-kaitkannya. Oh, ini ada di sana nih ayatnya. Kalau enggak kan, cuman ini ayatnya. Enggak mungkin cuman ini. Ya, yang terjadi salah paham itu karena cuman ayat itu menafikan ayat yang lain. Ini ayatnya Ustaz Kotilu. Iya, kan itu satu ayat. Baca dong ayat yang lain. Ayo baca dong sebab nuzulnya. Ayo baca dong historisnya supaya kita lengkap, tidak mudah ya mengatakan ini adalah tafsir sebuah ayat tanpa memahami sekian banyak aspek. Tafsir Muqarrin perbandingan tadi ini pendapat ulama ini dan kemudian kita boleh menyimpulkan karena kita kapasitasnya adalah membahas atau menyimpulkan, gak ada masalah, ini usulnya. Nah ini yang nanti berkembang adalah pada tataran corak atau launu tafsir, atau bahasa sekarang yang paling keren itu adalah ya aliran-aliran tafsir. Kalau tafsir lugawi berarti kita ingin membahas sisi kebahasan Arab yang kaya. Maka dia membahasnya satu ayat itu bisa berbagai ya pembahasan bahasa, nahunya, sorobnya, balagonya, seterusnya. Karena memang dia fokusnya di situ. Nah, kita sebagai pembaca atau pembahas, kita ingin apa ini yang kita kuasai. Kalau bahasa ini tafsirnya lah Barul Muhit, Abu Hayyan, inilah Ar-Razi. Kita pengen hukumnya, ini Jami' Ahkamil Quran, Imam Qurtubi, ada Al-Jassos, yang sederhana Syekh Ali As-Sabuni misalnya. Tafsir ilmi, ya Tontowi Jahari, terus ada beberapa lagi. Isyari, ini kalangan Sufi ya. Istimai, Marogi. Kenapa? Karena itulah tafsir Buya Hamka itu kaya dengan analisis sosial kemasyarakatan. Luar biasa saya baca. Tapi konteksnya keindonesiaan, itu sesuai. Dan boleh, ya boleh. Contohnya kan contoh yang real di tengah masyarakat. Dulu oleh mufassir dari Arab, contohnya yang Arab. Kita contohkan Indonesia boleh. Boleh kan sebagai sekedar contoh, supaya mudah. Afala yang zuruna ilal ibil. Dulu onta. Boleh enggak kalau kita kemudian ya atas dasar perintah itu mengkaji hewan yang lain? Boleh sekali. Yang penting kan kita mengkaji sesuai dengan ilmunya dan mendapatkan pendekatan yang kita semakin beriman kepada kekuasaan Allah misalnya. Boleh saja. Ada iktisodi, pembahasan ekonomi, ya masalah ya banyak ya tafsir iktisodi, ada tarbawi. Nah ini pendekatan pendidikan da'awi. Saya menulis buku tafsir da'awi, ayat-ayat dakwah atau pendekatan-pendekatan dakwah. Ada siasi, ayat tentang politik, ya macam-macam. Dan ini yang berkembang karena tadi kita hidup di zaman yang notabene dibutuhkan. Al-Quran itu pedoman, jangan sampai pedomannya hanya untuk bidang A saja. Kita ingin ini, bidang ini ada nggak? Oke. Makanya kan berkembang ya analisis syariat tentang ekonomi syariat, ya halal lifestyle kan dan sebagainya. Itu kenapa? Karena memang dibutuhkan. Al-Quran tidak bicara pada satu aspek. Maka tafsir menjadi amat sangat kaya. Dan ini terus ya berkembang. Dan mungkin ada jenis-jenis tafsir yang lain. Nah, kalau kita bahas tafsir, kita juga layak merujuk kepada pandangan seorang sahabat mulia yang dikatakan sebagai habrul ummah. Ini tintanya umat. Bahkan didoakan oleh Nabi, Allahumma faqihhu fiddin wa alimhu tafsir. Ya, maka beliau memahami sebagai seorang yang didoakan oleh Nabi. Ternyata prinsip dasar tafsir kata beliau, kita lihat ayatnya. Ada ayat itu yang dapat dimengerti secara umum oleh orang Arab, yaitu karena mereka berbahasa Arab. Seperti orang Indonesia pahamlah bahasa Indonesia. Orang luar negeri harus belajar bahasa dulu, baru dia ngerti. Saya ingat jadi Syekh Jabir rahimahullah kan, ya beliau harus belajar bahasa Indonesia. Ya meskipun ke Arab-Araban lidahnya, lisannya, ya nggak ada masalah. Tapi beliau faham betul, alhamdulillah. Kedua, yang tidak ada alasan ini bagi seorang untuk tidak mengetahui, mudah sekali. Dan semua orang awam juga tahu, ya tentu ya dalam tanda kutip, bukan sama sekali buta huruf. Tapi ini adalah level yang paling mudah. Ketiga, ini tidak dapat diketahui kecuali oleh ulama. Tadi dengan adawatul ijtihad, tools of ijtihadnya kuat. Ya udah, kalau dia ahli bahasa, ya dia tahu, paling tahu lah. Dia ahli hukum fikih, ya dia lebih tahu. Dia memang orang yang mengerti tentang hadis, dia lebih tahu pula. Misalnya ya. Dan ini yang keempat, ada ayat yang nggak bisa kita tafsirkan karena tidak dapat diketahui melainkan oleh Allah. Berarti tataran kita adalah yang pertama, alhamdulillah kita rujuk ya pakar bahasa, rujuk kamus sekarang banyak sekali ya. Atau yang kedua ini ya ayat-ayat sederhana. Sederhana sekali, tidak perlu penafsiran yang panjang, sudah kita yakin qul huwallahu ahad, udah selesai. Tinggal ingin menjelaskan lebih rinci, ayo. Ya, Allahu somad, Allah tempat bergantung. Ya, somad. Terus dibahas lagi somad secara bahasa itu apa? Ada hadisnya enggak tentang somadnya manusia kepada Allah dan seterusnya, atau somadnya Allah terhadap semua makhluknya.
Ya, baru inilah tataran paling tinggi adalah di yang ketiga. Ada ayat-ayat yang memang kita butuh ya pakar rujuk, butuh para penafsir. Seperti juga dalam ilmu-ilmu yang lain kita butuh para pakarnya. Ilmu sosiologi ya kita pakar sosiolog. Ilmu ekonomi ya pakar atau para ekonom dan sebagainya. Namun jangan kemudian kita lupa ada ayat-ayat yang memang tidak dapat diketahui oleh Allah. Maka kita berhenti di sini. Alif lam mim. Sudahlah, wallahu a'lam, paling aman. Saya ahli bahasa nggak bisa juga ngerti. Saya ahli ilmu isyarat, ilmu metafisik, sulit juga. Goib ya tentang azab kubur, udah jangan usah dibahas, yakin aja ada azab kubur. Ingin bahas lebih rinci, ya udah baca-baca hadisnya aja supaya lebih jelas misalnya. Inilah pembagian ini memudahkan kita nanti mengkotak-kotakan ya, mengklasifikasi oh ayat ini ya sudah. Ayat ini. Nah, jadi ranahnya tafsir ini jenis yang ketiga. Namun semua orang ya dimudahkan oleh Allah, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri, asal dia mau dimudahkan. Bagaimana cara mau dimudahkan? Ya dia belajar. Kalau nggak belajar nggak mungkin. Kan Allah mengatakan Allah mudahkan. Iya, sama saja dengan yang lain. Allah memberi rizki kepada siapapun. Lah, terus kita diam? Enggak kan? Pasti semuanya dijamin rizkinya. Lah, kan tetap ada ikhtiar. Kalau kita diam di tempat tidak melakukan apa-apa, ya bagaimana Allah menurunkan, kata Umar, apa? Menurunkan hujan emas dari langit? Enggak mungkin. Itu maknanya. Semua kita dimudahkan. Apalagi dengan teknologi ini banyak ya catatan-catatan yang dimudahkan. Nah, ada beberapa catatan yang muncul ya. Inilah tentang konten atau materi. Tadi tidak mungkin dijangkau atau ada ya diketahui umum saja tapi tidak tidak terlalu rinci karena itu wilayah jangkauan angka di luar akal, bukan tidak masuk akal tapi di luar akal atau supralogik ya, seperti misalnya Isra dan Mi'raj ya udah supralogik. Kalau gitu tidak mungkin terjadi. Allah yang menyebutkan, Nabi juga menyampaikan hanya supra, di atas dari kemampuan akal kita, termasuk yang gaib. Tapi bukan tidak masuk akal, di atas kemampuan. Bagaimana? Karena sudah dijelaskan oleh Nabi pula. Ini syarat-syaratnya, ini yang tadi, yang paling prinsip. Tentu prinsip syariat ini penting, bahwa kewajiban itu ya kewajiban. Tidak kemudian berubah hanya karena perbedaan tafsir. Yang wajib jadi sunnah, gitu ya. Yang haram jadi halal, nggak bisa. Itu prinsip sudah. Kemudian ada beberapa disiplin ilmu dikaitkan dengan materi bahasan. Ini yang terjadi adalah subjektivitas. Kalau kenapa terjadi kekeliruan atau kebingungan kita? Karena subjektivitas. Ya, karena tadi faktor agama, faktor akhlak. Subjektif akhirnya. Saya ingat cerita dulu ya waktu kuliah. Ada yang mengajar wudhu, tapi dia nggak pernah berwudhu. Ini bingung dia. Ya, kenapa? Karena dia tidak menjalankan. Dia malah kemudian mengatakan, wah ini kita nggak efektif dan efisien ya. Orang kalau mau Jumatan atau sholat berjamaah, yang ngantri di mana? Yang ngantri kan di itu, di toilet ya. Kata dia, kenapa nggak gantian dari toilet wudhu, yang dari wudhu ke toilet? Dia tidak paham bahwa kalau sudah masuk toilet ya wudhu lagi batal. Itulah subjektivitas dan banyak terjadi. Atau metodenya tidak diterapkan atau keliru kaidahnya. Ini dangkal ilmu-ilmu alat, ilmu bahasa Arab. Kalau dangkal nggak mungkin ya. Ini kan sumurnya dalam banget. Kok talinya cuma 1 meter, sumurnya 3 meter. Ya kita perlu lagi alat lagi yang paling banyak. Nah alatnya adalah ilmu, toolsnya di situ. Atau ya memang pengetahuan tentang materi uraian, misalnya tentang materi ekonomi. Dia memang bukan ekonom, tidak mengerti pakar ekonomi ya sulit. Saya juga tidak memahami. Maka kita bisa rujuk nanya, sesungguhnya yang riba yang dilakukan apa aja sih gini-gini. Kata Al-Quran riba ini begini, kata Nabi ini ada 2. Kan belus. Sehingga kita akan memperkaya. Tidak memperhatikan konteks. Al-Quran itu ada teks dan konteks, tidak boleh dinafikan. Konteks saja tidak boleh, teks saja tidak boleh. Yang paling lengkap adalah, oh teksnya ini nih. Oh ini teksnya, oh ini ininya. Kemudian saat itu Nabi bagaimana? Oh para sahabat gimana? Ini Makkiyah atau Madaniyah? Konteks saat itu masyarakatnya sedang apa? Masyarakatnya bagaimana? Kita lacak. Dan disitulah konteks itu ada sebab nuzul, munasabah, kondisi, dan sebagainya. Sehingga tidak terjadi insya Allah ya kedangkalan di dalam memahami ayat. Saya kira cukup. Berikutnya ini sejarah tafsir. Ya, pada masa Nabi itu ada lisan dan hanya beberapa ayat yang muskil tadi ya. Masa sahabat ya sudah bertambah rujukannya yaitu Al-Quran dan hadis Nabi. Dan sudah mulai ada madrasah-madrasah tafsir. Ya.
Ibnu Abbas punya madrasah, Abdul Mas'ud punya madrasah, Zaid bin Sabit punya madrasah. Kemudian mulailah di masa tabi'in. Ini kan tafsir itu berkembang. Kalau tidak berkembang berarti sahabat dilarang. Sahabat udah yang kata Nabi aja, jangan nambah-nambahin. Tapi enggak, kalau sahabat beristihad. Pengembangan madrasah, merujuk Quran, pendapat sahabat mulai dirujuk, dan para tabi'in sudah mulai ijtihad, baru masa kodifikasi ini ilmu-ilmu syariat. Maka tafsir itu tetap mengacu kepada ilmu-ilmu syariat, nggak bisa dipisahkan. Dan mulai abad kedua, ini tafsir dulu adalah bagian dari pembahasan kitab-kitab hadis, barulah kemudian ada yang khusus ijazul Quran, mukjizat, amsal, perumpamaan, aksam, sumpah-sumpah, nasiman, dan seterusnya. Kita baru muncul. Yang sampai ke tangan kita, sebelumnya ada beberapa ulama, tapi yang sampai ke tangan kita, dan itu yang terluas, yang terbanyak, yang terpanjang, ya jilidnya banyak, adalah Imam At-Tabari rahimahullah. Baru setelah itu berkembang beberapa model tafsir, tapi selalu siapapun penafsir, mau Ibnu Katsir, Qurtubi, ya pasti merujuk ke Imam Tabari, karena beliau adalah yang terawal, yang paling rinci, yang paling lengkap. Aspek riwayat juga luar biasa, dan beliau memang ya bahasa kitanya penafsir pertama. Jadi kalau nggak merujuk beliau, kita dianggap sebagai tidak menghargai penafsir pertama. Sama dengan kita kan, ya saya ambil dari fulan ini yang pertama loh, oh ya. Tapi boleh nggak mengembangkan? Boleh. Kalau itu memang bisa dikembangkan dalam pembahasan tafsir kita, insya Allah. Nah teman-teman semua, cukup sampai di sini apa yang saya sampaikan, hampir 1 jam ya kita membahas, dan tentu saya berharap ada catatan-catatan, masukan dari teman-teman, atau silakan kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang kita bisa diskusikan dalam kesempatan yang baik ini. Namun saya garis bawahi ya bahwa penafsiran Al-Quran kita tentu bukan menjadi penafsir, melainkan bagi mereka yang masih ya punya waktu yang luang untuk belajar bahasa Arabnya, dan harus bertahun-tahun ya belajar bahasa Arab itu. Ada belajar bahasa Arab kilat, hasilnya nanti kilat, khawatir. Sama dengan pesantren kilat, khawatirnya kilat pula. Karena dulu para ulama itu belajarnya tulu zaman, waktunya panjang. Ya, kalau pendek ya hasilnya pendek pula. Ya, jadi kita sedang membahas tafsir. Berarti kita baca tafsirnya para ulama, kemudian kita melihat, oh ini metodenya, oh ini ya pendekatannya, oh ini analisisnya, oh ini ya coraknya. Ya, sehingga kita punya pandangan. Oh iya ya, kata mufasir ini begini. Oh kita komparasi. Kata penafsir ini begini ini. Dan kita pasti merujuk ke mereka. Mereka tahu bahasa Arab, mereka tahu prinsip-prinsip syariat, mereka tahu ilmu fikih, ilmu hadis, usul fikih, usul tafsir, usul hadis, usul semua prinsip-prinsip. Nah kalau kita mau menambahkan, disitulah kewenangan dari ijtihad, dan ijtihad dalam tafsir juga tetap mengacu kepada ilmu, tidak bisa ijtihad yang kemudian semua orang kalau gitu kan kita kan berhak paham. Iya berhak paham, tapi kita juga dipandu agar pemahamannya tetap on the track. Untuk itu ada tuntunan, ada rumusan yang kalau kita mematuhi insya Allah jauh lebih aman daripada tidak mematuhi. Paling aman sudahlah baca kitab tafsir, kita membahas, kita mengkaji, kita menganalisis, kemudian kita ya menjadikan rujukan-rujukan itu ya pengayaan dari pemahaman kita terhadap Al-Quran. Insya Allah demikian Mas Solid apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Luar biasa ini teman-teman menyimak dengan sangat seksama ya, karena saya tidak tahu sedang apa ya, menyimak dengan sesama. Husnuzon aja ya. Terima kasih semuanya. Mohon maaf apabila ada kehilapan. Usikum wa nafsi bitaqallah. Sampai ketemu insya Allah, mudah-mudahan bisa kita kembangkan. Tadi kalau satu persatu dipreteli memang panjang lagi dengan contoh-contoh yang bisa kita elaborasi. Alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz At-Tabiq Lutfi atas pemaparannya. Ini kebetulan sudah ada beberapa pertanyaan nih yang masuk di kolom chat ya. Kita bisa coba bahas satu persatu nih. Cuman sebelum ke sana Ustadz, saya mungkin penasaran satu hal ya. Kan tadi kan Ustadz cerita kita diwajibkan untuk mentadabburi Al-Qur'an gitu. Tapi untuk tafsir ini sebenarnya sifatnya lebih ke hanya orang-orang tertentu gitu ya yang memang memiliki keahlian di bidang tersebut. Batasannya sampai sejauh mana Ustadz? Apa yang masih harus kita lakukan, dan pada taraf mana kita sudah tidak boleh melakukan hal tersebut gitu. Jadi batasan antara tafsir dan tadabbur ini seperti apa Ustadz?
Ya, sama dengan kita dalam aplikasi ya syariat Islam, misalnya sholat dan sebagainya. Kita kan sekarang tatarannya bisa dua, bisa muqallid mengikuti tanpa kita mengetahui nggak ada masalah, tapi kita dituntut untuk mengetahui setelah itu. Yang kedua adalah tabi, mengikuti dengan mengetahui alasan menjalankan itu. Paling tinggi adalah tataran mujtahid. Itulah yang memproduk hasil-hasil ijtihad. Nah, tafsir ini kan juga ijtihad bi qadri taqatil basyar. Maka sebelum kita layak ya menyandang kata mujtahid, maka kita cukuplah menjadi tabi saja. Oh, tafsirnya menurut ulama ini. Oh iya. Kenapa? Oh, ini alasannya. Ya, ini dalilnya, ini alasannya kira-kira. Tapi kalau kita ya belum sampai ke situ sudahlah. Kata ulama tafsir ini. Hanya memang itu level yang seharusnya tidak terjadi. Maka afala yatadabbarun, seharusnya dia harus memahami. Oh, ini landasannya. Oh, ini dalilnya. Kemudian dia komparasi kepada ulama yang lain. Oh, menurut ulama ini enggak kok. Bahkan mayoritas mengatakan ini. Dan kemudian kita kaji. Ayo kita analisis gitu ya. Landasan-landasan pemikirannya kenapa, kemudian bagaimana, ya oh ini masalah budaya, oh budaya itu apa sih yang dimaksud budaya, dalam agama kan ada uruf budaya. Budaya itu ada yang bisa diterima, ada yang tidak, budaya itu acceptable dan tidak, dan macam-macam nanti. Nah, tadabbur itu memadai dengan kita merujuk terjemah dan merujuk tafsirnya para ulama yang ringkas. Tapi kalau tafsir, maka dia menguasai minimal 14 cabang ilmu, mengerti bahasa Arabnya. Maka kapasitas sekarang adalah kita sebagai pengkaji tafsir atau pembahas tafsir boleh. Kalau pembahas tafsir ya sudah. Ya. Namun tentu ya kalau tafsirnya berbahasa Arab ya bagus kalau kita membahas ya kita ngerti bahasa Arab. Karena maaf, bahasa penterjemah belum tentu itulah bahasanya pengarang. Makanya saya pernah baca ini tafsir diterjemahkan fulan, ini fulan itu beda. Tapi kalau fulan ini mengerti pemikiran penafsirnya, aman dia. Tapi fulan tidak mengerti pemikiran penafsirnya, bisa bingung dia. Ya udah, dia apa adanya menafsirkan berdasarkan teori-teori yang ada, tapi itu cukup memadai. Jadi tadabbur itu lebih simpel sesungguhnya, dan tujuan tadabbur kenapa kemudian diperintahkan oleh Allah adalah betul-betul memaknai, kemudian merenungkan, ya, dan dia dapat meningkatkan imannya, meningkatkan keyakinannya kepada Allah. Allahus Samad. Bertambah imannya. Tapi kalau tafsir, dia berusaha mencari ilmu-ilmu lain untuk menguatkan. Bisa ilmu sains yang berkembang, oh iya. Atau perbandingan, ini Allah tempat bergantung. Apa contohnya yang aplikatif? Ya, itu kan dibutuhkan tafsir. Contoh yang aplikatif. Dahulu inilah yang dimaksud dari bergantung. Sekarang bergantung itu apa? Karena bergantungnya sekarang orang macam-macam kan. Boleh nggak kalau orang bergantung kepada manusia dalam bab-bab tertentu? Tapi dia bergantung kepada Allah dengan pada bab-bab khusus misalnya. Nah, itu dibahas dalam ilmu yang bernama tafsir. Ya, perbedaannya memang tipis, tapi paling kaya memang tafsir. Untuk itu ya menjadi penafsir. Tadi di awal saya sampaikan memang bukan mustahil, tapi mungkin. Apalagi teman-teman masih muda, nah ini bisa belajar. Khususnya belajar bahasa Arab dulu ya. Memang harus bahasa Arab dulu. Dan bahasa Arabnya jangan anak anta aja ya, anak anta antum gitu. Tiap hari juga saya udah bahasa Arab, saya antum, kayak pahaluk ya itu mah. Ada teman dulu ya. Ya, itu kita kalau ngobrol dari Arab gitu kan pulang. Wah, di pesawat itu cacis bahasa Arabnya. Tapi ternyata itu bahasa Arab nggak jelas gitu. Bahasa Arab pasaran gitu. Suruh baca buku aja belum tentu. Dan jangan tanya teman-teman, jangan apa bahwa ada juga maaf orang Arab yang tinggal di Arab nggak ngerti Quran juga banyak. Saya pernah coba nyoba juga. Fahim tak? Kenapa? Karena bahasa Al-Quran bahasa sangat kaya, sangat tinggi. Pakar bahasa aja angkat tangan. Jadi bagaimana mungkin seorang memahami, ya, atau apalagi menafsirkan. Kalau memahami, iya, kita patut memahami karena itu kewajiban. Memahaminya sarannya, silakan baca terjemah, silakan baca tadabbur karya dari orang. Ya, ada sekarang para ulama tidak mengatakan tafsir, tapi lataif, lintasan-lintasan atau khawatir, ya, pemikiran. Nah itu tadabbur khawatir itu. Ya, mereka tidak menyebut tafsir karena terlalu luas kalau tafsir. Ya, dan orang sekarang lebih aman menyebutnya ini bukan tafsir Ustaz, ini tadabbur. One day one tadabbur. Jadi jangan disalahin kalau nggak luas. Orang namanya juga one day one tadabbur. Kecuali one day one tafsir. Satu ayat bisa 50 halaman.
Tapi tadabur setengah halaman juga cukup. Tinggal fokus tadaburnya pada penguatan rohiyah misalnya. Itu ya Mas Solid ya. Oke, terima kasih Ustadz Atabik. Cukup clear ya perbedaannya ya. Mungkin nanti teman-teman juga bisa jadi patokan nih. Kita mulai dulu nih buat memahami tafsir-tafsir yang sudah ada gitu ya. Dan mentadaburi isinya. Nah, ini ada pertanyaan yang cukup praktikal nih Ustadz nih. Sebenarnya ada 2 orang yang bertanya yang kurang lebih sama ya. Terkait referensi nih. Kira-kira ada nggak sih tafsir tertentu yang direkomendasikan nih sama Ustadz Atabik Lutfi? Ada salah satu penanya juga yang secara spesifik minta nih kalau yang tafsir yang sifatnya ilmi sama tafsir ijtimai, ada nggak yang direkomendasikan nih sama Ustadz Atabik? Iya, baik teman-teman. Terima kasih atas pertanyaannya ya. Jadi tadi kita lihat dulu fokusnya apa. Kalau ya ayat-ayat hukum maka ada tafsir Jami' Al-Qurtubi, Al-Jami' li Ahkamil Qur'an. Namun beliau bermadzhab Maliki. Namun tetap meskipun mereka bermadzhab Maliki, objektif para orang terdahulu itu. Jadi tidak fanatisme mazhab. Kalau kita kan pokoknya harus mazhab tertentu ya. Tapi mereka mengelaborasi semuanya, silakan. Nanti pilihannya ada di tangan kita masing-masing. Atau Al-Jassos itu ya mazhab yang lain. Atau yang paling ringkas adalah Ahkamul Quran Lis-Sobuni. Namun memang tidak semua beliau kupas. Terutama yang kontemporer itulah yang beliau banyak kupas. Tapi ya tentu memadai. Karena yang lain sudah dibahas di ya kitab-kitab tafsir yang lain. Nah, beliau ingin karena beliau orang kontemporer baru saja wafat ya. Maka tentu hal-hal yang kontemporeri dan banyak tentang masalah ekonomi kontemporer, hukum-hukum kontemporer. Jadi bagus juga untuk menyempurnakan ya hukum-hukum yang mungkin belum dibahas. Tafsir kebahasaan tadi Abu Hayyan Bahrul Muhit itu analisis bahasanya bagus, ya. Ar-Razi. Jadi misalnya jilbab itu dibahas apa sih secara bahasa yang orang kenal, orang Arab itu jilbab itu apa ketika mengatakan jilbab apa yang ada dalam kepala mereka, jangan kepala kita. Sama dengan kita menyebut onde-onde. Nah, orang Arab bingung onde-onde apa? Ya kita tahu onde-onde itu kayak gitu. Kan memang khas di kita. Itu juga menjadi perhatian. Kenapa? Contoh-contoh Al-Quran adalah yang terjadi di masyarakat Arab, karena awalnya Quran memang untuk orang-orang Arab. Maka kita butuh penafsir. Penafsir budaya juga butuh. Ini budaya Arab betul nggak begini? Jangan-jangan bukan budaya. Tapi memang mereka sejak awal tidak menjadikan itu budaya. Karena ada yang mengatakan, ini kan budaya Arab. Ntar dulu kita tanya budayawan Arab. Betul nggak budaya Anda dulu begitu? Oh enggak, ini baru saja gitu ya. Misalnya kita juga harus lacak secara ilmu sosiologi, antropologi. Kemudian kalau tafsir akidah ya Imam Ibnu Katsir gitu, dikatakan aman lah beliau. Hadis-hadisnya juga insya Allah yang sahih saja. Beliau telah melakukan tashih ya terhadap beberapa riwayat Imam At-Tabari, tapi yang paling lengkap Tabari. Jadi kalau kita baca tafsir pertama At-Tabari, ya sudah kita dapat semuanya itu. Mau fikihnya dapat, ya beliau itu dulunya mazhab Tabariyah, bikin mazhab sendiri, mazhab fikih, tapi karena tidak ada pengikutnya hilang. Kalau kemudian tentang istimai ada tafsir Marogi yang bagus, ya tafsir kemudian juga ada ya ini ya jangan kemudian difahami ketika kita membahas sebuah tafsir itu lengkap dan aman semuanya. Kita katakan itu pengayaan. Sekali lagi tafsir itu pengayaan. Maka semua tafsir layak kita baca. Saya termasuk tidak setuju kalau orang ini tafsir ini nggak betul. Nggak ada yang tidak betul. Tinggal nanti kita kan sudah tahu tadi, ya sudah tahu apanya pondasinya. Ini syariatnya ini loh, ini syariatnya ini loh, ini ijtihad. Jadi penafsir itu kan mujtahid. Tapi kan ini secara kebahasan, ya siapapun ya bisa mungkin salah dalam menafsirkan, terutama generasi sekarang. Tapi kita aman karena sudah banyak kitab-kitab tafsir sebelum kita. Tinggal kita komparasi aja. Nah, ini kan lebih ngerti bahasa Arab, ini nggak ngerti dia bahasa Arab. Ya ini kan ya lebih tahu tentang hukum, ini nggak kurang ngerti hukum. Ya sudah kita lakukan itu saja. Mana yang lebih kita percayai? Ya tentu yang punya landasan hukum yang lebih kuat misalnya. Itu untuk pribadi kita. Sehingga kita tidak memaksakan pula harus mengikuti tafsir tertentu. Kemudian juga ada tafsir ya Istimai Buya Hamka luar biasa. Itu ya pengalaman-pengalaman hidup beliau luar biasa. Saya kalau baca tafsir Al-Azhar itu luar biasa, memang kaya dan sangat identik dengan kita kontekstual keindonesiaan. Jadi mudah, makanya beliau diterimanya di Melayu karena memang contoh-contohnya real. Ya, udah real sekali yang terjadi di lapangan kita.
Jadi, tidak terlalu jauh. Ya sama dah, kita orang kampus A, kan yang lebih tahu orang kampus A cerita-ceritanya. Kalau kita pakai cerita kampus saya bingung juga. Nggak begitu di kami Ustaz gitu. Ya, kantinnya nggak begitu kan bingung cerita kantin tapi tidak ada di depan mata mereka. Demikian juga ada ya tafsir yang lain yang sangat banyak yang sekarang lebih ya kita katakan lebih lengkap tafsir Al-Munir ya Wahab Az-Zuhaili. Makanya beliau katakan fil aqidah fis syariah wal muamalah. Jadi 3 komponen. Tafsir Al-Munir Profesor Dr. Wahab Az-Zuhaili. Beliaulah yang juga memang ahli di fikih sehingga pandangan-pandangan istihadnya luar biasa. Itu dan tentu beliau orang kontemporer. Ya, kekayaannya adalah kekayaan contoh-contoh yang aktual di zaman ini. Yaitu beberapa contoh saja. Namun kita katakan tafsir itu kita tidak hanya cukup satu. Kalau saya usulkan semua baca. Hanya kita paham karakteristik dan masing-masing klasifikasi itu saja. Sama dengan kita pengen menu gitu ya kan kita tahu oh menu kalau mau menu ini nih dia yang unggul chef inilah ya sudah kita rujuk. Tapi kok dia enggak ini enggak usah bicara yang lain ini bicara tafsirnya dulu. Tapi dia dari maaf titik Ustaz enggak usah dulu itu ya. Kita ambil yang sesuai dengan prinsip-prinsip, kita tidak ambil yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip. Karena banyak juga kekayaan dari mereka. Saya selalu menghargai. Kenapa? Kekayaannya juga banyak. Kalau ada sesuatu yang kita katakan kritisi, ya udah yang itu saja. Jangan kemudian semuanya jadi ini malah ada maaf. Dulu saya ingat betul di kampus ya. Itu sampai ada kitab tafsir yang dibakar. Nauzubillah. Kita katakan Anda tidak menghargai karya ulama. Anda aja belum ulama. Kita aja belum apa-apa. Masa ulama kok dibakar kitabnya? Itu terjadi. Masya Allah. Dia baru kuliah semester 2, semester 3 gitu. Mereka itu bertahun-tahun nyingkuk ya, enggak ngapa-ngapain, hanya itu saja. Kita kan enggak. Nyingkuk ya bahasa saya nyingkuk artinya enggak ngapa-ngapain lagi. Begitulah kira-kira sedikit pandangan. Ada lagi? Oke. Terima kasih, Ustaz. Oh, tadi mungkin minta ada yang diulang nih, Ustaz. Tadi kan ada tafsir yang bicara soal ekonomi syariah ya, Kamul Quran, apa, Ustaz? Ya. Biar tafsir yang tentang ekonomi yang banyak bicara tentang ekonomi syariah yang kontemporer gitu. Ya, tadi yang Ali As-Sobuni juga, ya, Ali As-Sobuni termasuk tafsir Al-Munir juga. Namun memang tidak ada tafsir yang utuh tentang tafsir ekonomi. Yang ada adalah pakar-pakar ekonomi syariah ya menjadikan ayat-ayat itu rujukan dalam pandangan-pandangan pemikiran ekonominya. Misalnya ya Pak Syafi'i Antonio kan gitu, beliau Pak Adi Warman Makarim itu rujuk kepada ayat-ayat. Atau pakar ekonomi syariah kita misalnya Dr. Oni kan. Tidak mungkin orang beristihad ekonomi tanpa ayat Quran, itu pasti nggak mungkin. Semua landasan hukum kalau itu bicara tentang hukum Islam pasti Quran dulu, nggak mungkin. Dan kalau Quran dia rujuk tafsirnya. Baru kemudian nanti hadis. Jadi nggak mungkin orang itu membahas ya apa sih hukum pegadaian syariah ya pasti ayat dulu yang disampaikan. Kalau enggak berarti dia tidak rujuk kepada asolah prinsip-prinsip dalam catatan-catatan hukum kita. Kemudian misalnya ada tafsir ayat-ayat sosial ya istimai tadi sudah ya bahasa tadi sudah apalagi tentang tafsir tarbawi pendidikan itu beberapa pakar pendidikan yang menulis tafsir tarbawi pendidikan ya, dan itu banyak misalnya profesor tafsir itu beliau juga tafsir tarbawi ya. Sehingga ayat-ayat yang tentang kependidikan tentang kepengajaran itu dibahas dan ketika kita membahas itu ya membaca tafsir yang genrenya itu kita hanya fokus itu dulu ya jangan kemudian ke yang lain karena ada juga ini akidahnya nggak benar entar dulu itu dulu bahwa dia unggul di istimai sosial kemasyarakatan ya sudah kita ambil dulu karena kalau bicara akidah tentang tafsir itu sulit. Kenapa? Karena tafsir itu kan menggambarkan. Kalau tidak ditafsirkan kita tidak paham. Maka terjadilah yadullah ditafsirkan tangan. Masalah? Enggak ada masalah. Ditafsirkan kekuasaan. Masalah? Enggak ada masalah. Karena dia sedang menggambarkan supaya orang lebih paham. Karena ada, enggak ini yadullah ya udah tangan Allah. Betul, kita juga tidak akan mengatakan kalau itu diartikan kekuasaan berarti kita menyamakan Allah dengan manusia. Enggak. Supaya orang lebih paham saja. Dan tidak salah bagi mereka itu. Kecuali kalau akidah mereka sudah menyimpang gitu. Kan ada yang orang menukil ini hadisnya dhaif atau lemah atau palsu. Wah, orang itu enggak benar. Belum tentu.
Jadi kita arif di dalam mengambil pemikiran tafsir yang sesuai dengan prinsip kita ambil, yang tidak sesuai tentu kita tinggalkan. Itu saja. Tapi kita tidak boleh kemudian menghakimi para ulama yang akhirnya kita terbawa kepada fanatisme. Dan itulah dalam dunia tafsir tidak boleh fanatisme. Karena tafsir itu kan macam-macam tadi, beda-beda. Ribuan kitab tafsir. Kalau kita fanatik, ya udah kitab itu aja. Tapi yang sekarang mudah adalah tafsir Ibnu Katsir, karena sudah terkoreksi hadisnya, kalau kita tidak mau sulit-sulit, ya, dan beliau aman secara pembahasan akidah, namun elaborasi tentang persoalan kemasyarakatan tentu kecil, elaborasi bahasa juga tidak, karena memang beliau fokus pada itu. Tapi untuk awalan, oke lah, tadi ada yang bertanya, tafsir apa yang awalan? Jalan lain bagus, tafsir awalan, karena memang ringkas, mungkin untuk para pemula sangat baik, makanya di pesantren-pesantren kita, biasanya tafsir ya Jalalain atau meningkat tafsir Imam Ibnu Katsir. Dan Ibnu Katsir sudah meringkas juga riwayatnya, an-annya sudah dihapus. Kalau Tobari kan hadasana an panjang, kita aja nggak paham maksud hadasana. Tapi beliau langsung to the point sajalah. Qala Rasul. Tapi sudah terklarifikasi bahwa insya Allah beliau adalah muhaddis Imam Ibnu Katsir. Sehingga yang beliau nukil adalah juga hadis-hadis yang dapat dipertanggungjawabkan demikian. Oke, terima kasih Ustadz Hatabik. Ini ada satu orang yang menanyakan dua hal nih Ustadz. Saya mungkin izin untuk langsung keduanya ya. Saya tanyakan. Pertama terkait dengan ada beberapa Ustadz yang memberikan saran daripada misalkan membaca Al-Quran berjuz-juz, tapi kita nggak paham sebenarnya maknanya apa. Lebih baik kita membaca beberapa ayat dulu, terus baca terjemahannya sedikit demi sedikit. Kita memahami juga nih isinya apa. Mungkin pandangan Ustaz seperti apa terhadap saran ini. Sama yang kedua adalah gimana ya caranya supaya kita tuh bisa paham nih kajian-kajian yang memang benar gitu ya, ngomongin soal Al-Quran dan nggak ada kesan kayak cocoklogi gitu. Misalkan, oh ini nanti ada keajaiban apa yang dikait-kaitkan dengan sesuatu yang mungkin ada, kita belum tahu nih kebenaran atau relevansinya sebenarnya. Mungkin itu dua pertanyaan. Betul. Memang saran kita kalau belajar tafsir itu diawali dari belajar ilmu Al-Quran sehingga tidak terjadi cocok logi. Memang awalnya induknya itu ilmu Al-Quran. Jadi sarannya sebelum membaca tafsir kita baca ilmu-ilmu Al-Quran. Minimal tadi Mabahits fi Ulumil Quran karya Syekh Manakota. Itu sebab nuzul itu apa, muhkam itu apa. Sehingga alat-alat itu kita bawa ketika membaca tafsir. Oh ini gitu. Ya ibaratnya rambu-rambunya sudah kita dapatkan dulu. Biasanya kita bingung karena ini kok mutlak, apa yang mutlak itu? Makanya induk dari semua ilmu adalah memang ilmu Al-Quran. Dan itu sudah dikodifikasi. Yang paling sederhana tadi Manakotonnya dan sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dan kalau di kampus memang itu dulu yang disampaikan. Kenapa? Karena ketika ia baca tafsir kan jadi paham. Oh ini ilmu Al-Quran yang kemarin saya pelajari, inilah prakteknya begitu. Seperti kita membahas hadis kan juga ada mustalahul hadis, kita pahami dulu. Ini hadisnya, oh sahih itu apa ya? Ini kok kata ini tidak sahih, kata ini sahih. Nah, kita sudah belajar mustalah hadis sehingga kita punya backup gitu, tidak mudah terbawa-bawa yang tadi. Betul, cocok logi itu kan aliran yang memaksakan ya dengan fenomena. Misalnya ini lihat bencana itu terjadi pada tanggal sekian, bulan sekian, jam sekian. Suratnya surat sekian, itu pasti nggak benar. Quran itu sudah ada sebelum kita ada. Dan kejadian ini adalah kejadian tahun berapa? Melainkan kalau sarananya tadabur. Kalau tadabur boleh. Coba kita tadaburi ya. Bisa jadi Allah hadirkan ini karena ini. Bisa. Kalau tadabur kan bisa jadi. Atau kita ambil pelajarannya. Kenapa? Surat Al-Isra ayat sekian kok mirip ya dengan kejadian ini. Ini bicara tentang jangan ya aman dari azab Allah. Kalau itu oke, karena tujuannya adalah tadabbur, yaitu untuk orang itu semakin merenungkan kekuasaan Allah, semakin menghindari kemaksiatan-kemaksiatan. Tapi kalau memaksakan, tuh lihat, kan angkanya sekian, berarti tepat. Nggak boleh begitu. Ya, nanti ya dulu pernah ya baca hadis bulan Mei, ya kemudian COVID habis, itu jangan dipaksain. Ya. Karena dulu nggak ada di zaman Rasul, nggak ada COVID-19 di masa Rasul. Namanya aja COVID-19, berarti 2019. Di masa Rasul belum ada COVID-19. Kalau wabah ada, tapi nggak boleh dicocok-cocokin. Bulan Mei habis katanya dulu ya saya ikut itu ya Allah. Kita ya lebih baik kita katakan, ayo kita renungkan saja.
ini banyaknya kejadian ini, ya udah kita renungkan, jangan-jangan dosa kita banyak. Udah paling enak. Dan boleh kita tadaburi ayat ini, ayat musibah kita tadaburi lagi, dikaitkan dengan kondisi ini sekarang. Jadi bukan dalam konteks menafsirkan, tapi dalam mentadaburi hal-hal yang sifatnya insya Allah itu menambah keyakinan kita dan kita semakin ya, bijak di dalam memahaminya. Iya, saran Ustadz semuanya bagus kalau dikaitkan dengan Al-Quran. Mau khatam berkali-kali bagus. Mau mentadaburi bagus. Yang tidak bagus nggak baca, nggak khatam, nggak tadabur. Itu. Jadi bagi saya saran Ustadz apapun bagus. Kalau ditanya mana yang paling bagus, sesuaikan dengan keadaan. Ya. Kalau kita mampu menyelesaikan dua-duanya bagus. Khatam berkali-kali, tadabur berkali-kali, itu tentu paling bagus. Karena menghatamkan Quran berpahala dan dicontohkan oleh Nabi para sahabat. Tadabur Al-Quran berpahala pula karena Al-Quran ditadaburi, kan begitu perintah Allah. Jadi dua-duanya amat sangat baik kalau dijalankan bersama. Tapi kalau kita memilih prioritas Ramadan ya khatam. Karena begitulah contoh dari Imam Syafi'i menghatamkan ya berapa 60 kali. Berarti kan ada contohnya. Utsman juga per hari sekali. Bahkan satu malam kadang 2 kali beliau menyelesaikan. Nah, kalau bicara prioritas, maka itulah Ramadan ada prioritas. Kalau kita sebagai mahasiswa, ya tentu beda lagi prioritasnya. Saya harus banyak bikin makalah Ustaz PR, ya silakan. Yang penting kan kita tidak lupa dengan Al-Quran kita, insya Allah. Cukup, tadi ada tambahan dari Mas siapa namanya? Ya, Sofatul Tafsir, betul. Ya, itu baru saja bulan Maret. Oke. Barakallah Ustaz. Ini ada pertanyaan lagi Ustaz. Mungkin agak nyerempet ke fikih-fikih ini, tapi saya rasa masih bisa kita bahas lah. Dari Ibu atau Mas Nika Usman ya. Ustadz, kalau misalkan ada mufasir yang berpendapat bahwa jilbab itu tidak wajib bagi muslimah yang akil balik. Bagaimana kita sebagai orang yang relatif awam harus menyikapinya gitu. Apakah ini termasuk ikhtilaf atau furuk? Alhamdulillah ya Ibu atau Bapak, kita bersyukur. Karena yang menyampaikan pandangan itu tidak hanya satu orang, tapi banyak orang. Jadi kita akan tenang. Kenapa? Ya kita komparasi aja dengan pandangan yang lain. Pandangan mayoritas. Dengan yang rujukannya lebih lengkap, komprehensif. Dengan pengamalannya yang bagus misalnya. Ya udah aman kita. Jadi ketika ada seorang berpandangan, kan kita aman karena ada orang lain yang berpandangan. Gitu. Dan apakah ini furu atau usul? Kalau kita lacak di hadis, itu usul, termasuk prinsip. Berbusana muslimah atau menutup aurat itu prinsip. Bukan budaya. Kenapa? Kalau budaya, ngapain ada perintah itu turun? Misalnya perintahnya ya sudah, berpakaianlah seperti budaya kalian. Misalnya kalau itu dianggap budaya. Ini pandangan. Tapi saya katakan tadi, ya kita bersyukur karena alhamdulillah Allah mempertahankan banyak ulama sehingga kita punya rujukan yang sangat banyak. Bagi seorang yang awam, maka dia yakinlah dapat memenuhi mana yang lebih menenangkan. Makanya tadi syarat keagamaan itu penting. Syarat akhlak itu penting. Bagaimana sehari-hari pribadinya. Seorang dari penulis hadis atau pengumpul hadis itu yang dilihat adalah tidak pernah dia berbuat yang salah atau maksiat. Adil. Itu penting karena itulah kalau dia aman di situ aman yang lain. Subjektivitasnya berkurang. Maka dulu ya, ini dulu ya. Para ulama itu betul-betul hati-hati banget. Imam Bukhari sebelum menulis ya dia sholat istikharah dulu atau sholat 2 rakaat, sholat mutlak. Kenapa dia khawatir yang disampaikan, yang ditulis itu ya malah menjauhkan orang dari Allah. Nah tujuan kita memahami Quran kan supaya dekat dengan Quran, bukan semakin jauh. Supaya kita bisa mengamalkan semua nilai kalau bisa. Kecuali yang terkendala oleh yang lain. Tapi kalau memungkinkan iya. Sehingga insya Allah Bu ya tadi atau Bapak ya kita aman karena banyak juga para ulama yang lain. Ya, sehingga kita insya Allah berusaha untuk mencari ya yang mendekatkan kita dengan Allah, mendekatkan kita dengan Quran. Kalau bisa memang kita menjadi para penjaga Al-Quran. Dan disinilah ilmu. Kalau tataran ilmu kita ambil dari siapapun. Tapi kalau tataran pengamalan, tentu kita akan mengamalkan yang lebih menenangkan hati kita, yang lebih kita dekatkan dengan Allah, maka istafti qalbak, kata Nabi, tanyalah hati. Dan kita sudah mengamalkannya dan gak ada masalah. Ya, perbedaan itu sebuah kewajaran kalau dalam dunia akademik. Tapi itu secara keilmuan.
Secara pengamalan, masing-masing diserahkan. Saya nyaman dengan mazhab Imam Syafi'i, ya silakan. Saya mengamalkan mazhab Imam, ya silakan. Tapi perbedaan-perbedaan itu jangan kemudian membuat kita saling ini ya. Itu tujuan ilmu itu untuk memperkaya kita. Dan akhirnya kita itu lebih tahu mana yang sesuai dengan keadaan kita, mana yang sesuai dengan hati kita. Yakinlah selalu akan ada orang-orang yang menyampaikan yang lebih komprehensif ya dalam berbagai aspek dan lebih mendekatkan kita dengan Allah. Jadi tujuan tafsir jangan lupa adalah kita supaya dapat ya banyak ya nilai Quran, banyak mengamalkan nilai Quran, kita dekat dengan Quran, kita dekat dengan hadis. Karena di sana memang ada. Nanti kalau Profesor ya Husain Az-Zahabi ini bagus kitabnya kalau teman-teman punya. At-Tafsir wa Mufassir. Ini kitab untuk dalam tadi membahas metodologi, pendekatan, tafsir. Bahkan beliau sudah menyebut ya analisis semua kitab-kitab tafsir itu disebutkan. Analisisnya apa? Kitab tafsir ini jenisnya apa, kekurangannya apa, koreksi beliau apa. Ya, Profesor Dr. Muhammad Husain Az-Zahabi At-Tafsir wal Mufassir 3 jilid ya, sudah diterjemahkan kalau tidak salah ya. Sehingga ini menjadi rujukan teman-teman pula jika ingin mengenal lebih luas tentang penafsiran Al-Qur'an. Demikian wallahu a'lam. Cukup teman-teman, ini tinggal beberapa saat lagi kita maghrib. Nanti materi saya kirim ke panitia insyaallah ya. Oke. Waktunya masih ada 8 menit ya. Mungkin satu pertanyaan terakhir Ustaz ya. Baik. Ya. Boleh? Nah, Oke, ini dari saya pilih aja ya. Tadi sebenarnya ada banyak pertanyaan yang minta rekomendasi tafsir ya. Ini kira-kira saya bisa baca yang mana dulu kira-kira gitu ya. Itu alhamdulillah tadi sudah kita tulis di kolom chat. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa scroll aja gitu ya. Ini ada pertanyaan dari Sabrina Mustafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, bagaimana dengan kasus seperti pada ayat tertentu, misalkan Al-Ahzab ayat 23 dan 32 dan 33 yang terang-terangan diperuntukkan bagi istri-istri Nabi, tapi kemudian ditafsirkan diperuntukkan untuk seluruh muslimah. Ini kira-kira analisisnya seperti apa nih? Kita sebagai orang yang memahami ini harus bersikap seperti apa? Iya, jadi itulah. Nanti kita akan masuk kepada cara praktis tadabbur atau tafsir Quran. Jadi ketika kita membaca satu ayat, maka kita baca ayat yang lain, termasuk kita baca hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi kan untuk istri-istri Nabi, yang memakai cadar. Sekarang kita baca hadis-hadis Nabi, ya bahwa Nabi memang mengkhususkan untuk istri-istrinya. Untuk kaum mukminin cukup berjilbab atau berhijab, tidak bercadar dan sebagainya. Ini hijab dan jilbab aja ini apa secara bahasanya perlu kita gali. Nah, bagi mereka yang melakukan itu ya nggak ada masalah. Berarti dia mengambil salah satu dari pemaknaan, tapi bukan pemaknaan yang seluruhnya. Bagi mereka yang memadai cukup ya menutup ya. Kata Nabi kan kalau sudah balik maka yang boleh kelihatan adalah muka dan tapak tangan. Berarti sudah cukup. Yang boleh kelihatan adalah hanya muka dan tapak tangan. Berarti sudah cukup. Ya, sehingga yang menambah dengan cadar yaitu untuk menghindari fitnah dan sejenisnya. Dan tentu kalau kita kan disesuaikan dengan tempat kita ya, budaya kita tidak demikian, ya keadaan pun masih belum memungkinkan misalnya, tentu ada penyesuaian. Maka kaidahnya adalah satu ayat itu kita rujuk ayat yang lain sehingga lengkap. Kita juga rujuk hadis-hadis Nabi, termasuk praktek-praktek Nabi dan praktek bahasa, termasuk juga istri-istri Nabi, termasuk juga istri-istri para sahabat-sahabiyat, termasuk juga para ya, tabi'in dan istri para ulama. Negara tertentu bisa beda. Kenapa? Karena keadaan wajar. Tapi bisa jadi di masyarakat tertentu berbeda lagi. Maka jilbab itu ada 4 jenis. Luar biasa ya. Ada yang, tapi semuanya adalah bagian dari dia menutup aurat. Nanti surat Al-A'raf ayat 27 kalau tidak salah bisa dibaca. Tujuan berpakaian itu kan yuwari sau'atikum. Yang kedua adalah risya, keindahan. Ya, estetika itu penting. Bagaimana Islam ini ya diterima oleh masyarakat luas kalau tidak ada estetikanya. Penting estetikanya. Kemudian ada ya walibasut taqwa, ada yang namanya libasut taqwa yaitu pakaian hati. Ya, sehingga ketika dia sudah menutup ya hatinya juga harus mulia, sifatnya juga harus mulia. Jangan sampai sudah tertutup tubuhnya tapi lisannya masih ya. Maka 3 panduannya. Menutup aurat prinsip,
tapi ada unsur estetika, keindahan atau kepatutan. Misalnya ke kantor, ya sesuaikan dengan busana kantor, tapi tetap menutup aurat. Ya, di rumah ya sesuaikan dengan busana rumah. Olahraga ya sesuaikan, tapi tetap menutup aurat, kan begitu. Kemudian ada yang ketiga, ketika kita sudah memenuhi, ayo jaga akhlak, ayo jaga sifat yang mulia, sehingga orang melihat, subhanallah, pakaiannya indah, akhlaknya juga indah. Jangan sampai pakaiannya saja yang indah, akhlaknya enggak indah. Atau akhlaknya indah, pakaiannya enggak indah juga. Jangan juga. Yang terbaik adalah lengkapi semuanya, kita penuhi unsur syariat, tapi ada penuhi juga unsur kekontekan, ya, konteks kedisinian sesuai dengan masyarakat kita. Juga kita sesuaikan pula dengan estetika, keindahan. Makanya kan boleh berwarna-warni, boleh. Siapa bilang enggak boleh? Hitam terus kasihan ya kita. Kayak di kita tradisinya kalau hitam terus kan kita sedang melayat atau takziah. Padahal nggak harus begitu takziah itu, nggak harus hitam, ini identik aja. Sehingga ya mencerahkan dan orang melihat kan kita ini sekarang nih teman-teman penting. Kita ini Islam ini bukan untuk kita saja, tapi untuk seluruh manusia. Bagaimana mereka melihat keindahan. Dan banyak orang tertarik karena akhlak. Dan Nabi mengatakan itu. Para sahabat juga mengatakan itu. Kata Aisyah, orang tuh mau, kenapa? Karena lihat Nabi, udah. Bukan lihat sholatnya, bukan lihat ibadahnya. Lihat akhlaknya, selesai dengan akhlak itu. Kita bantu orang, ngangkat barang, itu selesai. Kalau teman-teman baca banyak sekali ya di media, internet dan sebagainya. Itu orang dapat hidayah. Bukan karena dia ya dicokokin ilmu, tapi karena dia ya, membantu mengangkat barangnya, dia selalu senyum, ya. Kemudian pernah dia belanjain gitu ya, traktir, itu pengaruh banyak sekali. Insya Allah itulah yang lebih baik untuk kita jalankan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Bapak Ibu semua, para peserta, jamaah sekalian yang Allah muliakan, teman-teman semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, panitia komunitas Pelita Quran, Dr. Yunus Daud, jazakumullah khairan semuanya, alafu minkum ini, insyaallah kemudian kita punya kesempatan lagi untuk meningkatkan lagi. Ini baru pengantar ya, kan understanding itu pengantar. Nanti kalau satu persatu luar biasa, kita bisa membahas kitab ini apa saja, metodenya, kemudian kekhususannya, sehingga kita lebih paham, oh kitab ini adalah begini, sehingga kita tidak kayak dengan inilah, kita angkotkan ini nomor sekian, ya udah jurusan kesini, jangan salah masuk jurusan. Pengen tahu bahasa kok yang baca ini, pengen tahu hukum kok baca ini, nggak ketemu. Salah jurusan itu ya. Ya misalnya 16 itu jurusannya Pasar Rebo Cibubur, jangan salah jurusan. Demikian insya Allah, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazakallah Ustaz Dr. Al-Balbi Lufi yang sudah menemani kita pada sore hari ini. Terima kasih juga pada Ustaz Yunus yang sudah bersama kita juga gitu ya, selaku penasihat dari komunitas Pelita Quran. Baik. Nah, buat saudara-saudara sekalian, sebelum ditutup saya izin untuk menyampaikan pesan sponsornya. Kita mengundang kembali Bapak Ibu sekalian yang telah hadir pada kajian kita pada sore hari ini pada tanggal 9 Mei di 2021, di mana kita akan menyelenggarakan sesi terakhir dari rangkaian Ramadan The Best Time to Improve Our Understanding of the Quran, rangkaian kajian series kita yang akan mengundang salah satunya Pak Dr. Eng Yunus Daud MSc yang juga hadir pada sore hari ini, dan juga Ustadz Dr. Muhammad Khairin MA ya, yang kita akan berbicara tentang Al-Quran. Di tag jadwalnya, disempatkan waktunya pada tanggal 9 Mei di jam yang sama, nanti di slide yang kita tampilkan. Mungkin sekian dari saya. Alhamdulillah dan doa majelis. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz At-Tabiq, Masya Allah. Materi sudah saya share ya ke panitia. Alhamdulillah. Jazakumullah khair.
Iyakum insyaallah ya. Akhlak. Assalamualaikum warahmatullahi. Jazakallah Ustaz. Ini sudah mau maghrib. Ada benar siap-siap. Oke. Insyaallah. Iyakum insyaallah. Insyaallah.